Dia 24 jam tidak jaga salat tepat waktu, scroll, posting, joget-joget, jauh dari Allah. Tiba-tiba muncul Dajjal. Pasti dia mau ikut Dajjal, pasti itu jelas. Apakah kalau ada seperti itu, suaminya gak akan ikat? Pasti ikat. Makanya itu bukan wajib atau tidak wajib, itu tergantung keadaan istri-istri kita waktu itu. Mudah-mudahan perempuan sudah sadar sekarang. Yang selalu mabuk sosial media. Kenapa yang paling banyak ikut Dajjal? Karena mereka duduk 24 jam di rumah. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Karena Dajjal itu marah, muncul, kan dia akan keluar ketika marah, itu hadis Rasulullah SAW. Dia mungkin marah karena Masjid Al-Aqsa sudah bebas, makanya dia akan muncul bawa 70,000 Yahudi dan dia menuju Al-Masjid Al-Aqsa, mau ambil lagi, mau ambil Palestin lagi. Ternyata akan berperang kepada Imam Mahdi dan Nabi Isa. Ini ceritanya. Makanya gak akan ada Israel lagi. Gak ada Israel lagi. Jadi itu dalilnya. Jadi Imam Mahdi sudah bisa dipastikan, bukan bisa memastikan ya. Berarti setelah Israel runtuh. Enggak. Yang akan bebaskan insya Allah Palestina, Al-Masjid Al-Aqsa Imam Mahdi. Makanya itu sangat dekat. Saya selalu bahas tentang Imam Mahdi karena insya Allah dari dalil-dalil dia sudah sangat dekat. Israel sudah runtuh kan? Runtuh itu apa? Runtuh. Hancur. Iya, tapi yang akan hancurkan Israel Imam Mahdi. Oh, Imam Mahdi. Imam Mahdi. Gak ada. Siapa yang akan hancurkan Israel kalau bukannya gara-gara politik ini segala macam itu? Maaf Ustaz ya, saya kalau tanya itu siapa menurut antum yang bisa bantu Palestina sampai hancurkan Israel dari umat Islam? Maaf ya. Adakah? Gak ada yang berani. Sekuat rajanya aja gak ada yang berani gitu. Bahkan ada salah satu negara bangsa Arab yang kaya itu temenan. Ya, kita dalam sistem namanya Sykes-Picot. Saya tahu Sykes-Picot ya. Itu sangat jelas itu. Mereka buat sistem ini biar semuanya ada namanya negara, ada Sudan, ada gini, ada hancur. Farriq tasud. Itu sistem perang. Kalau pisah negara-negara umat Islam, barusan umat Islam akan kalah. Tapi kalau satu, menang. Makanya kalau dalam keadaan Sykes-Picot, kerajaan-kerajaan zalim, jangan berharap ada yang bebaskan Al-Masjid Al-Aqsa. Itu bukti yang akan bebaskan Al-Masjid Al-Aqsa. Banyak yang beda pendapat sama saya. Mereka banyak yang anggap ada beberapa khalifah sebelum Imam Mahdi, namanya Al-Khilafah Al-Maqdisiyah. Sebelum Imam Mahdi. Tapi kalau pendapat saya sendiri, insya Allah, dan banyak guru-guru saya, yang akan bebaskan Al-Masjid Al-Aqsa dan sebentar lagi insya Allah Imam Mahdi. Itu dekat banget Ustaz, insya Allah. Dekat sekali, insya Allah. Kalau emang iya berarti dia yang bersangkutan sudah bernafas di bumi ini saat ini gitu. Ya. Cuma di mana kita nggak tahu. Kalau emang perhitungan Ustaz begitu, berarti Imam Mahdi udah dekat dalam waktu 3 tahun ini kan insya Allah, jadi orang yang matang. Tentunya sekarang udah minimal udah remaja gitu kan. Insya Allah. Amin. Dan ya mudah-mudahan ada kenikmatan tersendiri ya kita menyaksikan hancurnya bangsa Israel ya. Tapi pada saat itu juga hadirnya Imam Mahdi, kita udah masuk di phase terakhir. Jikapun sudah ada Imam Mahdi di sini di bumi ini ya, tentunya juga dia nggak akan punya waktu lama, pasti udah langsung ada Palestina. Iya, insya Allah. Untuk membebaskan kan gitu kan? Iya, insya Allah dia pas muncul, insya Allah setelah ada tentara khasfi yang akan tenggelam dalam bumi, insya Allah dia akan langsung menuju. Insya Allah atas izin Allah SWT dia akan banyak yang ikut, banyak yang bayat, dan tentaranya akan besar, dan juga kekuatan Amerika sama negara-negara lain itu sudah gak ada lagi dari hal-hal besar. Makanya saya bilang semuanya dalam satu waktu Ustaz. Apa yang pertama, apa yang Allah Ta'ala alam. Karena Rasulullah kasih tahu kita itu seperti kalau kita punya tasbih, satunya lepas, dan kita apakah ada yang lepas itu ada di waktu atau batasan waktu di antara apa namanya bahasa Indonesia? Ini bola-bolanya ya? Enggak, atau semuanya lepas. Kalau satunya lepas, kalau sudah apa namanya ya, apakah lepas satu aja atau semuanya lepas? Semuanya turun. Itu hadis Rasulullah. Tanda-tanda kiamat akan kalau muncul satu yang besar akan berikutnya semuanya ikut. Makanya jangan mikir Imam Mahdi berarti banyak tahun, barusan Dajjal, barusan Imam. Enggak, semuanya dalam, kita bisa bilang beberapa bulan Ustaz. 1 tahun bisa banyak hal-hal besar terjadi. Wah, jadi ibaratnya sekarang udah nggak ada lagi kita mungkin menyaksikan ya. Mau tanya dengan siapa saja yang mempelajari akhir zaman, pasti ada kemiripan di mana hal ini tidak akan terjadi terlalu lama lagi gitu ya. Sudah sangat. Cuma
emang pandangan beliau yang paling dekat. Banyak marah sama saya tapi gak apa-apa. Pandangan beliau yang paling dekat gitu. Dekat-dekatnya 2 tahun 3 tahun gitu. Bukan kiamatnya tapi tanda besarnya. Karena ya. banyak yang enggak paham. Oh, Syekh itu tahu tanda kiamat tapi Allah yang tahu. Saya kan bilang hari kiamat. Tanda-tanda sampai sahabat bilang hadis sahih. Rasulullah selalu bilang Dajjal sampai kita mikir Dajjal itu ada di antara kita. Rasulullah sendiri menyakutkan mereka. Ya, berarti memang dari zaman Rasulullah itu normal. Kita kalau bahas tentang akhir zaman, tentang Dajjal, itu normal Ustaz. Dan ini bagus. Kenapa? Biar yang tidak sadar itu sadar. Kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena gak ada yang buat umat Islam itu sadar kecuali kalau takut. Mereka lalai, scroll, gak ada manfaat. Ya, memang inilah penyakit umat Islam saat ini. Yang orang bertanya-tanya ya. Dulu Nabi itu pakai Quran dan hadis bisa menguasai dunia. Saat ini tanya, emang kita Quran sama hadisnya beda sama Quran hadis dari Nabi? Kok kita nggak bisa ngalahin cuma 8 juta orang yang ada di Israel itu? Berarti apa yang salah? Umat muslimnya yang lagi tidur benar antum. Sudah dikasih tahu sama Rasulullah. Sudah dikasih tahu. Saya semuanya ada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika Imam Mahdi didatangkan nih, Ustaz, apakah bangsa-bangsa, para raja-raja umat muslim atau mungkin ya kerajaan-kerajaan di negara Arab ini akan kemudian kembali sadar? Maaf Ustaz ya. Mereka gak akan ada memang. Gak ada. Mereka gak akan ada lagi. Kan yang gak ada Israel kan? Bukan. Ini sebelum muncul Imam Mahdi akan satu persatu jatuh pimpinan umat Islam. Jatuh. Ya, kenapa? Karena ini kita dalam keadaan atau zaman kerajaan zalim, al-hukmul jabri. Kan ada 5 Maulidun Nabi SAW. Setelah itu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian ada namanya al-hukmul jabri, itu yang keempat. Yang kelima itu khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti gak bisa datang Imam Mahdi khilafah kecuali kalau kerajaan zalim sudah jatuh semuanya. Sekarang sudah masuk era itu. Sudah akhir. Ya sudah mau mulai Ustaz. Setelah mulai apa akhir nih? Mulai itu dengan menurut saya itu jatuh Bashar. Itu pimpinan Suriah yang zalim kemarin. Dia jatuh, sebentar lagi yang zalim-zalim yang lain akan jatuh. Sudan akan ikut insyaallah. Pelan-pelan. Saya gak mau sebut negara-negara Ustaz. Ya. Saya lagi gemetar. Berarti ini pertanda ini sudah mulai seperti bentuk tasbih tadi ya. Mungkin keluar satu-satu tandanya, terreveal tandanya satu-satu. Apakah benar sesuatu yang sudah dikatakan Rasulullah SAW di tahun-tahun 1400 tahun yang lalu akan terjadi saat ini? Dan mudah-mudahan kita menjadi barisan yang selamat untuk segala fitnah ini, gitu kan. Dan sudah dikasih tahu, udah dibocorin, kok kita masih terjerumus lagi? Berarti yang salah kitanya karena nggak mau belajar, gitu. Nah, Ustaz, ngeri ya. Saya mau nanya, takut nanti orang menggoreng jadi satu menggoreng jadi wah nih ngeramal kiamat segala macam gitu kan. Saya takut kesana. Ustaz, saya biar gak ada yang salah paham. Saya gak mau buat fitnah Ustaz. Saya gak mau buat fitnah, gak mau buat orang itu maaf ya demo sama buat masalah sama pemerintah, bukan seperti itu. Saya mau semuanya siap-siap. Jangan ikut campur, tapi siap-siap. Jangan membela orang zalim. Harus ikut membela Palestina, membela Sudan, membela orang-orang terzalimi dan siapkan diri dari ibadahnya. Dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang saya minta. Bersiap kepada diri sendiri. Itu saja. Gak usah buat fitnah, gak usah ikut campur. Ya. Nah, pada saat nanti Imam Mahdi hadir nih, bangsa Israel udah nggak ada, bangsa Arab udah nggak ada. Pimpinan Arab, raja-raja Arab gak ada lagi. Jatuh semuanya. Sebelum Nabi Isa turun, ya kan? Sebelum Mahdi dulu baru Nabi Isa. Jadi yang kemudian menghabisi para bangsa-bangsa Arab yang berkhianat itu Mahdi. Tidak harus juga Ustaz, tidak harus. Tapi dia akan datang dan sudah dibaiat setelah gak ada raja-raja Arab, karena itu dari hadis Rasulullah SAW. Itu al-hukmul jabri, setelah hukmul jabri kerajaan-kerajaan zalim akan khilafah. Masa datang khilafah tapi masih ada hukum jabri, itu gak bisa. Atau minimal mereka ada tapi lagi goyang-goyang dari demo-demo, karena sekarang yang buat masyarakat itu panas. Mereka lihat kezaliman yang ada di Palestina, di Sudan, tapi masa tidak dibuka pintu
Hukuman Gitu. ya. Kenapa diam? Makanya lagi panas banget. Tiba-tiba akan boom, semuanya jatuh. Ini hanya tinggal menunggu waktu guys. Karena kebencian dari seluruh bangsa ini kepada bangsa Israel udah makin memuncak gitu. Apakah saking bencinya karena diusir dari, bukan ngomong ngedulin ya, saking bencinya bisa aja diusir kan mereka dari negara-negara itu kan. yang apa Berarti namanya? Suriah. Apa? Di Suriah diusir mereka ya? Diusir sekarang ada di Rusia. Kayak di Turki mereka diusir gitu. Udah mulai banyak pengusiran warga Israel. Oh iya ya. Yang saya pikir mungkin gara-gara inilah kemudian semua diusir sampai saking bencinya diusir masuk ke dalam goa bicara. Ini di sini. Mungkin karena udah sebenci itu. Relate gitu. Iya, masalah itu bicara batu sama pohonnya. Kayak gorgot itu. Iya, itu Allah Ta'ala alam itu gara-gara semuanya diam Ustaz. Semuanya diam, lihat kezaliman tapi umat Islam lagi diam, yang paling banyak diam. Makanya yang akan buat pohon dan bicara pohonnya malah. Itu pasti bicara, itu real, itu nyata. Ya akan bicara. Wallahu ta'ala alam sebabnya itu gak ada dalam hadis, tapi mungkin karena melihat manusia sudah diam, yang sudah punya lidah diam, maka ujungnya mereka yang akan bicara. Itu dia, saking udah memalukannya para raja-raja Arab atau juga mungkin para warga muslim seluruh dunia. Mengenai satu lagi nih Ustaz, mengenai hadis Abu Hurairah yang dikatakan beliau sudah mengatakan Rasulullah mengatakan perang dunia ketiga. Apa? Perang dunia ketiga di hadisnya Abu Hurairah katanya ada itu. Apa benar Ustaz? Yang disebut dalam hadis itu saya tidak tahu dari Abu Hurairah atau tidak, tapi itu Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah Al-Kubra. Memang ada Harmagedon. Ada Harmagedon. Itu Ustaz kita harus bedakan. Ada perang dunia besar dan ada Malhamah Al-Kubra. Beda dua-duanya. Beda. Malhamah Al-Kubra bukan perang dunia ketiga? Bukan. Perang dunia yang besar itu masih ada Yahudi, masih ada banyak negara-negara, dan saya sudah kasih tahu tadi gak ada yang kalah. Tapi banyak yang rusak, banyak mati, banyak musibah yang penting dari mungkin nuklir. Malhamah Al-Kubra itu akan di antara orang Kristen, Rum dan umat Islam. Itu juga dekat banget Ustaz. Itu dekat banget. Jadi perselisihan antara Islam dengan Kristen, iya, bukan dengan Yahudi. Gak ada Yahudi. Ya, tapi sebelum ini akan ada Harmagedon, atau gak tahu bahasa Indonesia apa Harmagedon ya? Harmagedon tuh ya, kiamat juga ya? Bukan dunia perang dunia besar yang ketiga. Itu disebut dalam mungkin orang Yahudi bilang Harmagedon, ya terkenal itu Harmagedon. Tapi setelah itu memang ada juga hadis itu panjang sekali Ustaz. Amaru Baitul Maqdis, kharabu Yathrib, dan juga Madinah akan hancur. Tapi ada yang bilang kehancurannya hancuran iman. Dan setelah itu akan ada Malhamah Al-Kubra, perang di antara Rum dan Kristen sama umat Islam, dan juga akan ada bebas Konstantinia. Setelah bebas Konstantinia muncul Dajjal. Itu ada hadis. Konstantinia maksud Turki lagi? Turki, Istanbul. Makanya itu banyak sekali Ustaz tanda-tanda, gak bisa dibahas satu video. Tapi yang jelas semuanya akan dekat. Makanya kita gak ada waktu untuk santai Ustaz. Semuanya dekat. Benar, ya. Sekarang kita waktunya untuk mencari posisi kita, pahala yang paling besar lah untuk menyelamatkan kita ya. Iya. Kalau kiamat dunia sebentar lagi, apalagi kiamat kita sendiri kan gitu. Wah, singkat tapi lumayan menegangkan ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya, keluarga kita, anak-anak kita gitu. Saya rasa anak-anak kita banyak yang masih punya anak-anak kecil-kecil gitu. Kalau kejadiannya dalam waktu berapa tahun lagi, 5 tahun lagi nggak sempat besar, kesian tuh dia. Tapi Allah punya rencana lainnya pasti, dan mudah-mudahan inilah rahasia kemenangan Islam sebelum kita kemudian bertemu dengan akhir dari zaman ini. Tapi yang menjadi kabar baiknya adalah berita mengenai kehancuran Aqsa sepertinya tidak pernah dituliskan di dalam hadis. Insya Allah tidak ada, insya Allah. Alhamdulillah. Yang ada itu Amaru Baitul Maqdis. Amar itu apa? Itu kebaliknya dari kehancuran atau kerusakan. Bahasa Indonesia apa? Amar itu kayak ada kita masuk tanah yang tidak ada bangunan, tapi kita bangunkan, kita buat tanaman. Itu bahasa Indonesia apa? Amar. Bermanfaat atau? Iya, maksudnya itu akan ada hal bagus buat Baitul Maqdis itu sudah baik-baik saja. Itu sudah disebut dalam hadis, itu yang disebut, bukan kehancuran.
Kebaliknya dari kehancuran, kebaliknya dari kerusakan. Insya Allah itu yang akan terjadi. Tapi satu waktu juga akan ada kehancuran, kerusakan di Madinah Rasulullah SAW. Apakah ini kehancuran bangunan? Apakah ada musibah besar? Atau kehancurannya kehancuran iman? Kalau saya lebih kehancuran iman. Kita sudah melihat bagaimana sekarang Arab Saudi. Ya, Arab Saudi udah seperti negara barat sekarang kan. Iya. Ya, mudah-mudahan kita teman-teman semua dengan mengetahui pelajaran ini kita bisa bersiap-siap dan membaca tanda-tanda, clue-clue atau poin-poin yang akan terjadi ke depan. Dan di sini ada keuntungan dari kita untuk menjadi lebih bersabar dengan apa yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat Gaza belum juga merdeka gitu ya. Tenang, sebentar lagi momennya akan tiba gitu. Bukan kita yang ngatur ya Ustaz ya. Ini masalah lain Ustaz, sudah sampai 70.000 syahid. Ini juga ada hadis, walaupun ada yang bilang hadis dhaif, tapi maknanya insya Allah benar, sudah terjadi. Makanya itu kita butuh banyak bahas tentang itu Ustaz. Dan juga kayaknya kita akan membahas juga nih beliau akan mengurai tanda-tanda Dajjal, ciri-ciri ya, ciri-cirinya yang salah dipahami oleh banyak orang sekarang. Yang dari hadis-hadis sahih insya Allah. Ya sekarang penggambaran yang ada adalah penggambaran yang mungkin keliru ya atau kurang tepat. Ya banyak yang ambil ilmunya walaupun sudah namanya orang beriman, orang muslim, tapi ambil ilmunya dari film-film dari Amerika, mungkin film-film dari Israel, yaitu Dajjal itu punya satu mata atau semuanya salah. Padahal dia namanya orang muslim yang harus ikut Quran dan Sunnah. Dalam Sunnah sudah ada semua ciri-ciri Dajjal. Biar tidak tiba-tiba muncul, sudah tahu ini Dajjal, sudah jelas ini. Tapi kita masih lalai. Itu musibahnya. Jangan malah temenan gitu ya. Tapi kalau muncul Dajjal dalam keadaan seperti itu, jangan salahkan siapapun, salahkan diri aja. Saya juga penasaran sama ini. Apakah ketika Dajjal tampil, katanya kita harus mengikat istri dan ibu kita gitu. Banyak yang akan seperti itu Ustaz. Banyak itu bukan harus, tapi kita gak tahu waktu itu keadaan istri-istri kita seperti apa. Maaf ya Ustaz, kalau antum punya istri, itu contoh Ustaz, semoga istri Ustaz selamat, atau siapapun yang punya istri, dia 24 jam jaga salat tepat waktu, scroll posting, joget-joget jauh dari Allah. Tiba-tiba muncul Dajjal. Pasti dia mau ikut Dajjal, pasti itu jelas. Apakah kalau ada seperti itu suaminya gak akan ikat? Pasti ikat. Makanya itu bukan wajib atau tidak wajib, itu tergantung keadaan istri-istri kita waktu itu. Mudah-mudahan perempuan sudah sadar sekarang. Yang selalu mabuk sosial media. Kenapa yang paling banyak ikut Dajjal? Karena mereka duduk 24 jam di rumah. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita dari perempuan. Itu dia. Apalagi kalau wanita-wanita yang mudah tergoda dengan orang lain. Ya sama orang lain aja yang kapasitasnya segitu aja gampang tergoda, atau apalagi Dajjal. Atau yang kerjanya menggodakan laki-laki, para laki-laki. Dia gak punya kerja kecuali ada banyak seperti itu. Dia yang pertama ikut Dajjal. Dia kerjanya dia mau laki-laki jatuh. Joget-joget, buka aurat depan laki-laki. Dia niatnya seperti itu, pasti ikut Dajjal. Jadi kalau besok di waktunya hadir untuk para lelaki yang punya kerabatnya wanita, itu sampai harus mengikat ya. Karena mungkin wanita-wanita ini akan secara tidak sadar ingin ikut Dajjal itu. Betul Ustaz. Kalau sampai mereka nggak sadar nih ikut Dajjal, kemudian meninggal, masuk surga atau neraka? Tidak Ustaz. Nggak ada lagi, nggak ada ini. Nggak ada pengampunan. Masa ikut Allah Taala alam. Masa ikut karena itu yang ikut Dajjal berarti dia percaya kalau Dajjal itu Tuhan. Maaf Ustaz, apakah kalau tadi berarti sudah syirik? Iyalah. Tuh guys ya, mungkin dosa-dosa yang ada yang lain masih lebih ringan ya, kecil-kecil. Kalau di akhir zaman udah sulit kita untuk memutuskan, apalagi dengan mukjizat yang akan ditonjolkan yang membuat orang beriman juga mungkin terkesima gitu, disangka dia menjelma menjadi seperti nabi kan, atau seperti Tuhan. Awalnya dia minta, Allah Taala di awalnya dia bilang saya nabi, setelah itu dia akan, yang jelas itu akan dia bilang saya Tuhan. Ada yang mati bisa bangun. Dan juga dia suruh langit ada hujan. Apalagi itu setelah 3 tahun yang sudah kering, gak ada hujan, gak ada makanan, gak ada apapun, dia tiba-tiba muncul dalam keadaan kita semuanya lagi lapar, lagi haus. Tergantung iman kita. Itu ujiannya besar Ustaz. Kita mikir Dajjal itu akan muncul, kita masih ada yang di hotel, ada yang masih makan. Gak, dia akan muncul di zaman yang paling sulit, gak ada makanan, gak ada minuman. Dia suruh langit turunkan hujan,
Coba anggap aja orang ahli ghafla, orang lalai yang main social media, yang haus banget, yang nggak pernah khalwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tiba-tiba melihat ada makhluk yang suruh langit, dia pasti, oh ini Tuhan saya mau ikut, langsung. Gila ini. Karena dia lihat keajaiban depan mata tanpa dia pernah dekat sama Allah. Ya, tapi kalau orang ahli iman yang baca hadis-hadis sahih sudah tahu kalau di zaman itu yang nggak ada hujan, kita dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir bisa kenyang ya, dan sudah bisa minum, mereka akan selamat insya Allah. Itu bukan hal-hal yang mudah, itu hal-hal sangat seram. Kenapa kita belum siap-siap? Nah, sekarang kan Ustaz bilang kalau makan lagi susah, lagi agak kering, itu adalah tanda dekatnya. Kalau sekarang kita masih banyak makanan kan, mudah-mudahan itu masih menjauhkan di kita ya. Tapi ini udah tanda juga, bukan berarti kita mesti lalai. Dan ini kan tadi udah salah satu tandanya. Apa tadi? 3 tahun kering ya, Ustaz? Ya, mungkin itu dari perang besar, dari bom nuklir, bisa buat masalah bisa, semuanya bisa dari bom kan. Sekarang di banyak negara-negara suruh masyarakat simpan makanan. Sudah kan? Sudah pada suruh bikin bunker. Berarti ini lagi dekat banget dengan Dajjal, bisa jadi seperti itu. Aduh, memang kalau kita ngomongin ini akan lebih tegang. Dan ini beliau ini membedakannya dari sisi jangka waktu, yakin banget kalau akan terjadi dalam waktu dekat. Bukan kiamat utamanya ya, tapi tanda-tanda besarnya. Memang Ustaz gak ada tanda besar, tanda kecil. Itu gak ada hadis yang bilang ini tanda besar, ini tanda kecil, gak ada. Ini semuanya tanda kiamat. Yang buat kecil besar itu ijtihad ulama. Bisa benar, bisa salah. Gak ada yang bilang harus selesai tanda kecil dulu barusan tanda besar. Gak ada juga. Gak ada sama sekali. Ya itulah dia tadi ya, kemenangan Palestina. Walaupun sekarang belum terlihat seperti sebuah kemenangan, tapi justru mereka lah yang akan selamat di akhir zaman nanti. Dan Sudan akan merdeka juga. Insya Allah. Tadinya saya pikir bahwa apa ini penggambaran dari Sungai Efrat katanya mengering, akan ada gunung emas, semua orang berebut ambil gunung emas akan mati gitu kan. Dan Sudan ini kan satu negeri yang isinya emas semua gitu. Tapi ini bentuknya bukan gunung, jadi kita masih belum bisa jadikan sebuah patokan. Gimana Ustaz? Ada nggak pesan buat saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang menyaksikan sekarang ini? Masih banyak tentunya juga yang merasa bahwa kajian akhir zaman adalah sesuatu yang belum waktunya untuk diomongin gitu. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya sekarang semua ulama kita wajib punya kewajiban mereka bahas tentang akhir zaman. Karena Allah akan tanya mereka semuanya satu persatu. Dan kenapa kalau gitu Rasulullah sebelum 1400 tahun lebih selalu ingatkan sahabatnya tentang tanda-tanda akhir zaman yang belum ada. Tapi sekarang kita lagi dalam hal-hal yang besar, sudah jelas. Kenapa gak terima? Ini bukti, maaf Ustaz ya, kalau dengar akhir zaman tersinggung, ini buktinya syaitan sudah sangat besar, hawa nafsu sudah sangat besar. Harus takut. Tapi kalau dengar tentang akhir zaman, ya astagfirullah, ternyata saya betul jauh dari Allah, harus siap-siap. Alhamdulillah, itu yang benar. Itu yang benar. Ya, tapi bukan berarti kita takut kemudian jadi putus asa. Gak boleh putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berdosa setiap hari jutaan kali dan kita janji kepada Allah tapi jatuh lagi karena hawa nafsu dan kembali lagi, Allah terima taubat kita. Gak ada batasan. Kapanpun berdosa minta itu diampuni insya Allah. Kalau taubat nasuh, kalau menyesal, kalau gak terima dosa-dosa, kalau benci dosa-dosa tapi lemah karena menggoda syaitan, karena hawa nafsu, pasti diterima Allah. Pasti diterima. Gak boleh putus asa. Jadi pintu maaf selalu terbuka terus. Jangan putus asa. Ya, jadi mumpung sebelum kiamat nih ya. Jadi ingat lagi, refleksi apa kesalahan kita di masa lalu ya. Dan tanda-tandanya udah dibuka sedikit satu persatu. Likuifaksi di daerah Madinah. Madinah ya tadi? Apa? Yang tadi, yang masuk ke dalam itu daerah Madinah kan? Itu akan berada di antara Makkah dan Madinah. Itu tentara Khasf. Tentara Khasf itu? Yang tentara Sufyani yang akan berperang kepada Mahdi. Mahdi. Yang mencari Imam Mahdi itu? Itu di antara Makkah dan Madinah. Baida itu Padang Pasir ya? Padang Pasir ya. Itu mereka akan di tempat yang luas, nggak ada bangunan, dan tiba-tiba semuanya akan tenggelam dalam bumi.
Nah, itu kan pasti akan menjadi sebuah berita. Nah, ketika itu ada sebuah berita, berarti sebentar lagi Imam Mahdi akan dilantik. Benar berarti? Ya, itu tanda yang paling jelas. Oke guys, kalau gitu kita pantau terus berita sambil kita memperbaiki diri ya. Dan kalau ada satu kejadian lagi, saya akan undang Ustadz lagi untuk membahas apakah ini menjadi salah satunya. Tapi ada satu topik yang akan kita bahas berikutnya, yaitu penampakan atau penampilan asli yang salah kaprah mengenai siapakah Al-Dajjal ini sebenarnya dan bentuknya seperti apa. Supaya kita mendapatkan tuntunan. Nggak akan tiba-tiba kita ngerasa bahwa dia adalah tuntunan kita, ya, karena di akhir zaman orang akan kabur antara kebenaran atau iya betul. Insyaallah. Tapi Ustaz, biar nggak ada yang putus asa, saya ada nasihat. Itu kalau kamu selama hidup kamu itu lalai, selama hidup kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Dajjal mau muncul besok, 1 jam terakhir antum bertaubat kembali ke jalan Allah, insyaallah selamat dari Dajjal. Walaupun selama hidup antum gak pernah lakukan kebaikan, tapi 1 jam sebelum Dajjal, 1 menit sudah bertaubat, sudah kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, selamat. Gak ada kesempatan luar biasa. Yang penting jangan sampai muncul Dajjal kamu lagi berdosa, lagi bermaksiat, lagi jauh dari Allah, gak suka dengar ceramah-ceramah, gak mau yang ingatkan kepada Allah, itu musibahnya. Jadi selama masih sempat itu selamat, insyaallah. Ya, jangan nunggu mepet guys. Kalau sampai benda tersebut atau makhluk tersebut ada di lingkungan kita, otomatis itu orang beriman jadi kafir. Sudah kalau ada tiba-tiba muncul Dajjal, semuanya tergantung keadaannya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang munafik, yang jauh dari Allah akan ikut. Tapi yang punya iman tapi masih jihad, bukan artinya yang tidak ikut Dajjal itu tidak boleh berdosa, gak ada seperti itu. Masih berdosa juga. Tapi itu masih berperang kepada diri sendiri dengan hawa nafsu. Tapi dia cinta kepada Allah, mau dekat kepada Allah, tapi lagi jihad. Insyaallah dia selamat dari Dajjal. Oh. Jadi pintu maaf tidak pernah tertutup. Jadi teman-teman yang sekarang saya masih hidupnya masih sembarangan, masih jarang sholat, atau juga mungkin masih kebanyakan maksiat. Nggak pernah ada pintu yang tertutup dari pengampunan Allah berarti ya. Betul Ustaz. Kapan ada kesempatan kita langsung beristighfar, minta maaf, semoga kita selamatkan dan keluarga kita tentunya juga dari fitnah Dajjal. Dan itu yang ternyata saya baru ingat sekarang kenapa saya harus baca doa setelah tahiyat akhir. Ya Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini hadis sahih juga ya. Alhamdulillah sejak saya hafal hadis ini Ustaz gak pernah tinggalkan. Walaupun saya ada waswas, cepatlah kalau saya imam, nanti makmumnya bilang syekh itu lama, saya tetap harus baca surat Al-Kahf 10 ayat pertama atau ayat terakhir setiap Jumat. Baca. Ini juga ikhtiar harus wajib ini. Itu kalau waktu pertama kali saya coba baca itu tuh waktu yang setelah tahiyat tuh, perpikiran saya tuh bahwa nggak semengerikan ini gitu. Maksudnya ya sih baca aja gitu. Ya siapa tahu nanti akan ada sesuatu yang. Tapi belum paham maknanya. Belum terlalu paham bahwa itu akan menjadi salah satu tameng kita nanti. Ya, itu bagus sekali itu dari Rasulullah SAW, luar biasa ini. Guys, banyak ilmu yang kita dapat hari ini dan semoga tidak membuat kita takut, melainkan membuat kita selalu bersiap dan berjaga ya. Karena alhamdulillah kita punya guru-guru yang luar biasa yang memiliki khasanah ilmu ya. Berbeda angle, berbeda pandangan, ada yang fikih, ada yang muamalah, ada yang finansial, ada yang mengenai masalah politik. Dan akhir zaman juga dibahas oleh agama kita yang begitu sempurna. Semua yang ada di dunia ini tidak pernah luput dari peraturan Allah dan dari kata-kata Allah. Apapun yang disampaikan tentunya tidak pernah Rasulullah SAW, Nabi kita itu berbohong sama kita. Selalu apa yang dikatakan terjadi. Masya Allah. Jazakallah khair. Wa iyyakum Ustaz. Syekh, insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas lebih dalam lagi beberapa topik-topik yang saya mau tanyakan. Kalau ditanya sini agak kepanjangan. Ini sebuah sudut pandang antum yang membuat kita harus lebih berjaga dan juga lebih hati-hati lagi. Yang lebih merasa, yuk ternyata waktunya nggak jauh-jauh lagi ya. Antara senang mendapatkan info sebelumnya jika dalam waktu dekat, atau justru merasa saya belum ngapa-ngapain. Ya, makanya saya sudah bilang Ustaz, kalau belum, alhamdulillah sudah diingatkan, cepatlah.
Cepatlah sebelum nggak ada kesempatan lagi. Ini ada kesempatan. Mungkin kita lagi bicara tiba-tiba Dajjal muncul. Ini contoh. Saya tahu ini ada tanda-tanda. Tapi dukhan. Tiba-tiba kita duduk. Syekh, ada suara syekh itu apa syekh? Dukhan. Kenapa tunggu sembaik itu? Kenapa tunggu musibah besar barusan mau kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan. Cepatlah. Ya, kita dikasih waktu, udah diingatkan, masih lalai, udah jadi kesalahan kita kalau sampai kejadian kayak itu. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Terima kasih Syekh waktunya. Sama-sama Ustaz. Dan jika dirasa menarik, monggo silahkan share ke circle dari teman-teman semuanya. Sebarkan informasi ini, semoga ini akan menjadi manfaat dan juga menjadi pelajaran teman-teman semuanya. Jika akhirnya kita punya teman-teman dan circle kita yang juga sama-sama bersiap untuk menyongsong hari-hari penting, di mana itulah event terbesar umat manusia yang baru akan terjadi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.